tis'adzil hijjah al hadis au kama qala, ya, bahwasanya sebagian istri Rasulullah itu memberikan satu testimoni dan kesaksian Nabi itu biasa puasa sunnah pada 9 awal Dzul Hijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Nah, ini berat itu tadi bisa kurang dari itu, ya, sampai pada tingkatan yang paling sedikit hanya 1 tanggal 9 tok, ya. Tapi ini juga sayang kalau hanya 1, ya, karena mumpung 10 awal itu menjadi amalan yang istimewa. Yang kedua, termasuk amalan istimewa pada 10 awal di bulan Dzulhijjah itu adalah berkorban. Berkorban ini Masya Allah termasuk ibadah yang sangat cepat mendekatkan diri kita kepada Allah, karena kurbanan itu akar katanya sama dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Saking istimewanya dari ibadah kurban ini, sampai-sampai Allah memerintahkan kurban itu disandingkan setelah perintah sholat. Quran surat Al-Kautsar itu, ya, ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah sholat, ya, dan berkorbanlah. Bahkan salah satu riwayat menyebutkan man kana lau sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang diberi Allah keluasan rezeki kok dia itu tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini kan berarti menunjukkan serius. Sehingga para ulama kaitannya hukum korban itu secara global itu berbeda pendapat pada 2 pendapat. Ada yang berpendapat wajib bagi yang mampu, ya, tapi jumhur ulama, jumhur itu mayoritas para ulama itu menghukumi sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ibadah kurban ini istimewa Bapak Ibu, sampai-sampai ada seorang ulama yang mengatakan begini, di hari raya Nahr, hari dimana disembelihnya kurban itu mulai tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik 11, 12, 13, ya. Misalnya ada orang yang sodakoh niatnya bukan untuk korban, dan yang satu lagi niatnya untuk korban, itu pahalanya lebih istimewa yang untuk korban. Jadi misalnya ada orang sodako di hari Nahr itu, ya, di hari disembelihnya binatang itu, taruhlah ada yang sodako 10 juta tapi tidak untuk korban, dengan mereka yang sodako 3,5 juta tapi untuk korban, itu lebih istimewa yang 3,5 juta yang itu untuk korban, kalau itu terjadi pada hari-hari Nahr atau hari-hari disembelihnya korban. Sebagian ulama juga berpendapat ketika ada seseorang yang mau akikoh sedangkan berdekatan dengan korban, ya, itu lebih didahulukan korbannya, ya, karena saking istimewanya ibadah korban tersebut, ya. Sampai-sampai tadi ada ancaman walam mangkana lausa walam yudhi fala yaqrabanna musallana, yang di situ menunjukkan keistimewaan korban, maka lebih dianjurkan untuk mendahulukan korban daripada akikah. Adapun akikah meskipun lewat 7 hari kelahiran, lewat 14 hari kelahiran, lewat 21 hari kelahiran, lewat itu semua, kapanpun kita itu berakikah, saat kita itu sempat dan mampu, itu tetap dihitung akikah. Begitu menurut pendapat ijtihad para ulama yang kita baca, ya. Sehingga ini berkorban ini juga termasuk istimewa, sehingga kita perlu memplanning Bapak Ibu. Soalnya kadang kita kemudian di hari raya korban ndak bisa korban itu kan karena ndak ada planning, ndak ada cita-cita, ndak ada misalnya kemudian kita
secara khusus selama setahun nabung untuk kurban. Tidak ada planning seperti itu, kita kadang tidak bisa kurban, ya. Temenan itu, makanya perlu ada planning, ya. Ya, jangan sampai kita kalah dengan kisah-kisah yang banyak bertebaran di media sosial itu. Ada seorang yang biasanya ngelek rongsokan iku iso kurban sapi, iso kurban kambing, ya. Mosok kita yang kemudian mungkin secara penghasilan lebih daripada mereka, ternyata kita tidak bisa kurban. Berarti tanda kita tidak ada planning, tidak ada cita-cita. Maka perlu itu memplanningkan, ya. Nek sekarang belum diplanningkan dan akhirnya tahun ini kita tidak bisa kurban, tahun mendatang harus ada planning, itu harus ada rencana, harus ada cita-cita, harus ada nabung untuk bisa kurban. Karena sedekah kurban di hari nahar itu pahalanya itu sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu bukti dari pengorbanan kita kepada yang kita cintai, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah kurban ini termasuk ibadah yang istimewa. Yang ketiga, ya, masih ada waktu Pak, ya? Ya, yang ketiga termasuk amalan yang istimewa adalah memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Sebagian ahli fikih itu menyebut memperbanyak takbiran, karena takbiran pada tanggal 1 sampai tanggal 13 secara umum ada dua jenis, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Kalau takbiran mutlak itu takbir yang tidak terikat kondisi, bisa saat kita jalan-jalan pagi takbiran, saat kita gowesan takbiran, itu takbir mutlak, ya, takbir mutlak. Nanti ada di dalam Quran surat Al-Hajj, juga di dalam Quran surat Al-Baqarah, diantaranya ayat 203 itu ada perintah banyak zikir menyebut Allah fi ayyamim ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Ada perintah banyak berzikir kepada Allah fi ayyamim ma'dudat, di hari-hari yang berbilang. Ini ada dua hari, ayyam ma'lumat dan ayyam ma'dudat. Kalau ayyam ma'lumat itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 fi awali asyri dzulhijjah, ya. Sedangkan fi ayyam ma'dudat itu hari-hari berbilang, yakni hari-hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13. Perintah untuk memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Bahkan hadis riwayat Ahmad itu disebutkan faksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di dalamnya ucapan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah atau walillah ilham, dan itu semua ada pada takbiran. Nek takbir muqayyad, takbir yang terikat kondisi, takbiran yang dilakukan di setiap habis sholat wajib, ya. Sebagian ulama menyebut sejak tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Habis sholat subuh takbiran, habis duhur takbiran, habis asar takbiran, habis maghrib takbiran, habis isya takbiran. Itu disebut takbiran muqayyad, terikat kondisi, takbiran yang dilakukan di setiap habis sholat wajib, dan itu disunahkan sampai berakhirnya hari-hari tasyrik. Insyaallah sunnah itu sudah sangat populer, ya. Yang kurang populer ini takbiran mutlak ini, Pak, ya. Takbiran mutlak ini memang kurang populer, padahal itu jelas dalilnya, ya. Cuma untuk mengamalkan untuk takbiran mutlak, karena banyak orang yang belum paham, ya lirik saja. Jangan-jangan sampean itu nanti gowesan takbiran bau wanter. Saya khawatir nanti ada orang sing ngarani